di sini, semoga di sana juga ya. Kita kembali lagi bersama Mbak Anissa Steviani ya, karena kemarin ada yang request untuk bahas persiapan sebelum menikah. Kita bahas hari ini ya. Oke. Mungkin yang belum kenal, boleh kenalan dulu kali ya Mbak Anissa. Halo, aku Anissa Steviani, Certified Financial Planner, dan karena bahasa nikah, aku bilang aja udah 10 tahun menikah, jadi udah lama. Itu kebanggaan ya? Enggak juga sih, kayak kaget juga ya, kok udah 10 tahun aja nih. Nggak kerasa ya? Nggak berasa, nggak berasa. Bahagia menjalani. Oke. Dan udah punya anak? Satu. Umurnya 8,5 tahun. 8,5. Itu menikah di umur? 25. Kalau anak zaman sekarang katanya muda ya nikah umur segitu. Muda banget. Muda banget menurut kamu? Muda, oke. Menurut aku dulu pas. Dan habis itu langsung punya anak setahun? Betul. Langsung punya anak, terus aku bingung kenapa ya aku langsung punya anak. Karena beda dong, anak zaman sekarang tuh udah lebih paham ya. Oh, kalau nikah itu, kalau mau punya anak harus siapin ini itu. Kalau aku kayak nggak mikirin. Oke. Nah, kalau kita balik dikit ya ke tahun berapa tuh pas menikah? 2013. Nah, waktu itu pas nikah tuh ya, orang tuanya tuh ada request ini calon suami tuh harus punya apa gitu nggak sih? Kalau request tuh nggak ada, tapi keluarga aku tuh terbuka banget soal uang. Jadi aku waktu SMA, ini udah sering banget aku ceritain, aku waktu SMA itu kan banyak mau ya, anak SMA biasa lah ya, remaja, ingin ini itu. Ibu aku tuh ngebuka slip gaji aku. Seterbuka itu, iya. Jadi ibu aku bikin ngecekin cash flow keluarga sama aku. Pengeluaran kita 1 bulan gini. Apa aja detailnya. Kalau kamu sekarang minta ini tiba-tiba uangnya mana gitu. Dari situ aku menyadari bahwa oh iya ya, aku nggak bisa nih banyak mau. Jadi kayak lebih tahu diri gitu. Anak SMA kan biasanya nggak tahu ini ya. Berarti tahu gajinya papa berapa, gajinya mama berapa waktu itu tahu? Iya, ibu nggak kerja. Ibuku ibu rumah tangga, tapi strict banget soal keuangan. Jadi kayak ngomongin uang banget. Ketika bawa pacar ke rumah, jadinya tuh selalu ditanya kerja di mana, gajinya berapa. Oh iya. Karyawan tetap atau enggak. Dan ternyata buat banyak orang ini tuh aneh. Lumayan buat kamu aneh nggak? Coba tulis di komen ya, aneh nggak kalau misalnya calon mertuanya ngomong kayak gitu ya? Nanya. Menurut aku tuh nggak aneh karena pembicaraan uang itu pembicaraan di meja makan aja buat keluarga aku. Jadi kayak kalau aku nggak tahu deh kalau ini aneh juga nggak ya? Kamu lagi mau interview kerja, terus diskusi gaji berapa nggak sih sama orang tua? Sama orang tua? Iya, enggak. Enggak juga ya? Enggak. Nah, kalau aku tuh sama keluarga aku tuh didiskusi di meja makan. Jadi kalau gajinya cuma segini, no gitu? Jadi jangan deh, nanti kamu harus kurang deh, gaji berapa gitu? Nanti kamu ini pengeluarannya ini nih. Jadi pembicaraan tentang uang tuh diomongin banget di keluarga aku. Nah, tapi kalau mau nikah, requirement-nya tuh nggak mesti harus punya rumah, nggak mesti harus punya itu, enggak. Gitu, Cuma yang penting punya pekerjaan, dan pekerjaannya pekerjaan tetap. Karena bisa zong banget loh. Kamu kerja nggak kerja, terus ternyata karyawan kontrak. Aku nggak mengecilkan karyawan kontrak ya, cuman kalau orang tua tuh pasti pemikirannya tuh khawatir banget nanti kalau kontraknya diputus gimana gitu. Freelance khawatir gak? Kayaknya khawatir. Iya. Ayah aku ya. Kalau aku sih sekarang aku juga freelance kan. Cuma pada saat itu penting banget bekerja di mana, punya penghasilan tetap atau enggak, karyawan tetap atau enggak tuh penting banget. Tapi nggak mesti gajinya di atas berapa gitu ya? Nggak nyebut nominal. Cuman kalau orang yang nggak ada tuh ditanya sama aku, gede mana gajinya sama kamu? Gedean dia kok gitu kan. Biasa kalau anak cewek suka gitu ya. Ayah aku pasti kayak nggak bisa nih ya anak gue tiba-tiba nikah sama orang yang misalnya gaji lebih kecil, meskipun mungkin akunya nggak masalah gitu. Jadi orang tua nggak akan membolehkan ya kalau gaji suami itu di bawah? Kayaknya enggak ya. Nggak boleh ya? Kayaknya enggak ya, tapi kebetulan emang gaji dia waktu itu lebih gede karena dulu normal aja ya kan? Industrinya beda. Dia dulu kan engineer telco, sementara aku kerja di media, otomatis gaji dia lebih besar dan dia juga udah lebih tua kan. Jadi aman lah ya, lolos gitu. Lolos. Kalau dari Mbak Anissa sendiri ada nggak sih kayak requirement tuh calon suami tuh harus kayak gimana? Nah ini menarik karena dulu dia pernah nanya nih, suamiku pernah nanya sama aku, kamu kok dulu mau nikah sama aku sih, sama aku kelihatan bakalan sukses. Ya dia pernah nanya kayak gitu ya. Terus aku nggak mikirin kamu bakalan sukses apa enggak sih, aku mikirin aku bakalan sukses apa enggak gitu. Nah karena pembicaraan uang ini sangat terbuka di keluarga, aku tuh di-set untuk jadi perempuan yang mandiri. Pasti kamu punya penghasilan sendiri, meskipun nanti suami akan bekerja, kamu juga harus punya penghasilan sendiri. Itu omongan yang emang udah ditanamkan banget nih di keluarga aku. Nah menariknya adalah aku bukan nyari calon suami yang gajinya sekian. Kan sekarang banyak banget ya di Twitter, kita suka lihat ya minimal berapa gitu. Kamu pernah bikin juga, Kamu pernah bikin juga?
Tapi yang jelas adalah dia mau kerja dan mau usaha itu dulu. Hardworking apa enggak sih orangnya, suka kerja apa enggak sih? Kelihatan dong orang yang memang semangat kerja, do the best, dikasih KPI 100%, dia kasih 110. Kita tahu lah orang-orang yang kayak gitu ya. Yang penting itu dulu. Kalau aku dulu mikirnya itu, dan hasilnya bakal nyusul nanti. Hasilnya pasti bakalan nyusul karena kan yang penting mental mau kerjanya. Ada loh orang mau kerja tapi ya bisnis as usual aja, ya udah kerja tiap hari. Yang penting dapat income. Meskipun ada bonus, nggak ngejar tire bonus paling tinggi, gitu kan? Kalau aku nggak bisa tuh, karena aku sendiri kayak aku suka bilang aku ambisius dan aku punya target tertentu gitu ya. Aku nggak bisa dong kalau misalnya suamiku cuman yang slow, santai. Dia harus sesuaikan, pilih karakternya lah ya. Karakternya satu pace gitu. Satu pace. Itu yang dicari ya. Itu yang dicari. Tapi aku punya set of question sebelum menikah dan itu penting banget sih menurut aku tentang uang. Ada banyak set of questions dan ada yang khusus uang ya? Iya, ada banyak set of questions ya, tentu lah ya, siapa nanti mau punya anak apa enggak, kan banyak ya sekarang mau child free ya, terserah kalau ternyata kamu sepakat sama suami kan nggak apa-apa, tapi kalau nggak dibahas dari awal, 3 questions kali ya, apa yang boleh yang tentang uang nih? Iya. Tentang uang yang paling penting adalah penggunaan kartu kredit, karena zaman dulu belum ada pinjol, belum ada pay later, aku concern banget apakah dia punya utang apa enggak. Karena itu tuh habit ya. Utang itu bukan cuman perkara kamu beli dan mampu bayar. Kayak nggak apa-apa ngutang kan mampu bayar, banyak yang kayak gitu. Tapi habit dia ke depannya, apakah dia ternyata beli rumahnya KPR, habis itu mobilnya nyicil, habis itu ngisi rumahnya pakai KTA. Pokoknya hidupnya itu cuman perkara cicilan gitu. Aku nggak mau tuh kayak gitu. Nyicil nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan dan jangan dijadiin kebiasaan. Kalau kayak kamu kan kamu nyicil, karena setelah dihitung aku lebih irit mencicil, itu beda dong ya kan? Beda. Tapi ada juga orang yang kayak nanti kalau nggak nyicil nggak punya. Ada yang kayak gitu, aku nggak mau kayak gitu. Yang kedua latar belakang keluarga. Yang pertama tadi udah ya, mental mau kerja. Yang kedua tentang utang. Yang ketiga latar belakang keluarga. Justru jadi banyak banget pernikahan yang recok tuh keluarganya gitu loh, yang rempong tuh keluarganya. Iya dong, ya kan, realistis nih ya. Lihat nih ya, boleh tulis di komen ya. Iya, karena tiba-tiba keluarganya tuh tadi suami kamu nggak ngutang, calon suami nggak suka ngutang, bahkan nggak punya kartu kredit misalnya, tapi keluarganya yang suruh dia ngutang, atau enggak keluarganya tipe yang pesta pernikahan aja ngutang, kan ada tuh yang kayak gitu, atau tipe-tipe yang nggak apa-apa lah, yang penting punya dulu aja, nanti kan ada rezekinya untuk bayar utang. Aku nggak mau tuh kayak gitu juga. Jadi ini agak tricky nyari taunya gimana. Tapi semakin lama kamu ngobrol sama dia ya, sama pacar kamu, makin ketahuan kok kondisi keluarganya kayak apa gitu. Dari cerita dia misalnya tiba-tiba ada debt collector ke rumah zaman itu ya, kayaknya nggak mau deh sama keluarga kayak gitu. Aku mentingin banget karena keluarga ini akan ngikut kita terus. Kebiasaan keuangan keluarganya akan ngikut juga ke kita gitu. Misalnya keluarganya punya kebiasaan keuangan yang nggak baik, masa sih nggak kita bantu gitu ya. Tapi kan kalau terus menerus, apalagi buat gaya hidup, itu aku nggak mau banget sih. Sampai harus ngikutin gaya hidup orang lain gitu. Kalau nolak nggak enak, kalau diterima juga ngeselin gitu. Bener. Tapi menurut Mbak bisa nggak sih kayak seseorang dari latar belakang keluarga yang mungkin kurang bener lah ya, maksudnya gaya hidupnya kurang baik gitu dalam mengatur uang, itu masih bisa diperbaiki nggak sih? Si calon suaminya ya, masih bisa diperbaiki nggak sih pas umurnya udah lumayan? Menurut aku bisa sih, kalau mau pasti bisa. Cuman kita harus bisa bikin boundary sama keluarganya nih. Di titik apa kita akan berhenti bantu keluarganya gitu. Misalnya kamu bikin budget tiap bulan buat bantu keluarga. Kalau udah di luar budget, iya dong kan budget bisa bantu keluarga ya. Budget bantu keluarga, karena kalau ada keluarga-keluarga yang minta uang ya dalam tanda kutip tuh ngerasa kita tuh kaya aja gitu. Kita tuh akan selalu punya uang, kita tuh akan bisa dimintain kapan aja, kan enggak juga ya sebenarnya gitu. Nah, ketika kita bisa bikin boundariesnya, kita punya budget khusus buat bantu keluarga. Kalau di luar budget itu kita nggak bisa bantu dan kita harus berani bilang enggak gitu. Karena banyak banget loh keluarga yang jadinya keuangannya tuh berantakan karena iparnya tiba-tiba suka minta uang, ada keluarga lain yang bilangnya minjem tapi uangnya nggak dibalikin. Itu banyak banget karena nggak punya boundaries, nggak enak nolak, nggak punya boundaries kan ujung-ujungnya. Oke, jadi itu adalah 3 persiapan finansial yang harus dipunya ya sebelum menikah ya. Pertama, mental mau kerjanya, bukan masalah nominal ya. Iya, dan ini sesuatu yang subjektif dan sebenarnya susah untuk diukur ya. Betul. Kedua adalah mesti lihat bagaimana dia gunain utang dalam hidupnya ya gitu ya. Dan ketiga, latar belakang keluarganya. Yang 1 sama 3 agak susah ya diukurnya ya. Bener, kelihatannya bukan finansial gitu ya, tapi akan sangat ngaruh banget sama kondisi finansial. Oke, kalau misalnya orang nggak punya 1 atau ketiga-tiganya tuh gimana?
Misalnya dia ya mau kerja tapi ya seadanya aja lah gitu. Nah, jadi pernikahan itu tentang toleransi seumur hidup. Kamu bayangin toleransinya bukan cuma 1-2 tahun gitu ya. Kamu akan mentoleransi ini seumur hidup. Bisa jadi dia berubah, bisa jadi enggak. Kalau kamu ngerasa bisa toleransi itu dan kamu ngerasa enggak apa-apa lah kayaknya yang ini aku bisa mentoleransinya, silakan gitu. Tapi kalau aku enggak, aku bener-bener pada zaman itu aku ngerasa aku udah lebih maju sedikit dari orang-orang karena ternyata orang lain mau nikah tuh karena dilamar, ngerti nggak? Dia dilamar sama pacarnya, kemudian ngerasa ini jodohku karena aku sudah dilamar, terus nikah gitu tanpa tahu, seneng gitu ya, tanpa tahu gimana kebiasaan keuangannya, tanpa tahu target dia 5 tahun ke depan mau jadi apa, tanpa tahu gimana kebiasaan dia atas utang. Nah, dan itu salah. Enggak salah, tapi itu akan sangat ngaruh banget sama kehidupan pernikahan kamu ke depan. Oke, contoh-contoh masalahnya kayak apa sih? Kayak orang kan mungkin banyak juga ya teman-teman aku yang kayak nikah karena dilamar gitu kan tanpa cari tahu hal-hal yang tadi Mbak Anissa cerita gitu loh. Kedepannya masalah seperti apa sih yang bakal dihadapi? Misalnya kerjanya BAU yang tadi aku bilang ya, bisnis as usual, ya udah yang penting pergi ke kantor tiap hari gitu. Mungkin akan baik-baik aja saat berdua, masih nikah berdua gitu, belum punya anak. Ketika punya anak otomatis pengeluaran nambah. Tapi untuk usaha nambah penghasilannya nggak ada gitu, atau enggak kayak ya udahlah dicukup-cukupin aja ya nggak apa-apa lah, yang penting cukup gitu. Nggak ada semangat lebih untuk oke, kita akan do the best buat anak kita gitu. Kita akan bikin dana liburan, nanti ke Bali tahun depan ke Asia, gitu kan? Gitu-gitu, oke. Atau enggak anakku harus les ini dan itu, anakku maunya kita arahin bakatnya kemana. Nah itu kan mungkin akan jadi timpang gitu ya. Mungkin kamu akan jadi ngerasa kok aku doangnya yang semangat kerja, kok aku doangnya yang berjuang untuk keluarga ini gitu kan. Banyak banget loh ibu-ibu yang kayak gitu. Banyak banget deh, itu jangan, dan itu nggak enak banget gitu, ngerasa kok cuman aku ya yang ngerasa harus memperjuangkan keluarga ini. Itu kalau mental yang kerja. Kalau utang udah banyak cerita lah ya, tiba-tiba kita harus bayarin utang suami nggak terbuka nih, misalnya soal uang, tiba-tiba dia punya utang banyak banget dan nggak bilang gitu sama kita. Kalau nggak pakai perjanjian pisah harta kan ya, otomatis utang kita juga gitu, kita harus bayar juga. Kita udah nabung banyak, kita harus dibayar untuk bayar. Males banget kan. Nah, sanggup nggak kamu menanggung risiko itu gitu? Kalau sanggup ya gas aja. Iya, keluarga juga sama nih. Tiba-tiba kamu kayak nggak apa-apa lah keluarganya kayak gitu. Kamu akan kayak setiap saat gitu ya dibilangin bahwa masa sih segini aja nggak punya, kamu kan kerjanya bagus ya. Teman-teman yang kerja di BUMN pasti relate banget nih. Kamu kan kerja di BUMN, masa sih uang segini aja nggak punya gitu. Jadi minjem halus tapi maksa gitu. Kalau seumur hidup digituin apa nggak capek gitu kan? Minjem maksa lagi ya? Iya, nah itu dia nggak tahu dibalikinnya kapan lagi. Iya, nah, udah pasti uang hilang gitu kan? Iya, makanya. Langsung sama mertua aja perhitungan. Nah kayak gitu-gitu. Kalau emang uangnya ada ya nggak apa-apa. Tapi selama gaji kita terbatas, penghasilan kita terbatas, yang ngasih juga kan terbatas. Oke. Kalau sampai ngasihnya jadi nggak bisa investasi, jadi nggak bisa nabung buat diri sendiri, gimana? Nah gitu. Nanti kalau ada yang satu yang tidak terceklis gitu, atau tiga-tiganya? Kayaknya aku mundur. Iya. Jadi cari pacar baru aja. Cari pacar baru aja. Oke, karena ini pernikahan panjang ya umurnya. Bener. Dan ini kita baru ngomongin uang ya. Kalau sekarang tuh masih banyak lagi kan yang concernnya mental health lah, ternyata dia red flag manipulatif. Panjang banget dong ya. Gitu. Jadi emang jangan buru-buru nikah. Nggak buru-buru nikah. Nggak buru-buru. Karena maksudnya kita mutusin ini hanya dalam beberapa tahun untuk sesuatu yang puluhan tahun. Bener. Ya. Jadi menurut aku nih, mental mau kerja itu sebenarnya growth mindset sih kalau bahasa zaman sekarang ya. Kalau sama-sama punya growth mindset, ketika ada hal baru, yang baru gitu ya, kayak aku sama suamiku dulu nggak ngerti mental health sama sekali. Nggak ngerti toxic relationship itu apa, karena emang gak ada yang bahas. Kagak ada yang bahas gitu ya. Gak ada bahasa yang dibikin seperti itu juga. Gak ada yang bikin seperti itu. Dia silent treatment gak ada tuh. Tiba-tiba aku bikin thread di best Twitter, pacarku silent treatment gak ada, kayak gitu-gitu ya. Nah jadinya, tapi karena sama-sama punya growth mindset, ketika datang pemikiran baru, kita jadi bisa diskusi. Oh berarti ini ya, oh berarti harus seperti ini, berarti kita harus improve di sini gitu. Jadi terus improvingnya tuh sama-sama. Kebayang nggak kalau salah satu doang yang improving? Yang satu belajar investasi, terus yang satu lagi kayak udahlah nanti juga ada rezekinya. Ya kan satu keluarga nih, tetep aja gitu, kamu sia-sia belajar sendirian gitu. Kalau Mbak Anissa sama Pak suami bisa balik nih ya ke mungkin sebelum menikah gitu. Ada nggak sih sesuatu yang mau diulang, dibenarkan, atau disiapin gitu? Kayaknya bakal ke psikiater dulu
Iya. psikiater. Justru karena ternyata kesulitan-kesulitan keuangan itu sangat ngaruh banget sama kesehatan mental menurut aku. Jadi orang ngerasa dia boros ya. Misalnya, aduh aku boros banget, jadi orang ngeluhnya tuh seolah-olah itu adalah masalah keuangan. Tapi ternyata mungkin dia impulsif karena ada masalah lain di rumah. Misalnya karena sama orang tuanya waktu kecil jarang banget dibeliin baju. Misalnya karena dia anak kedua, bajunya bekas kakak terus gitu ya. Jadi hands me down terus pakainya, begitu dia kerja dia jadi borosnya tuh beli baju terus. Kayak gitu-gitu itu kan bukan masalah keuangan ya. Mungkin ada penyebab-penyebab yang dari dalam gitu, dari masa lalu. Dan hal itu nggak semua orang bisa ngomongin langsung berdua gitu ya. Bener, Harus psikiater ya. Iya, psikiater atau psikolog lah. Yang penting ada kayak, kalau kamu ngerasa sekarang ngelola keuangan kok susah banget ya. Kok aku self sabotaging terus ya, awalnya nabung tapi di akhir bulan diambil lagi, sering dong ya kan. Merasakan kamu? Nah itu kenapa gitu, kenapa, apa yang bikin aku kok susah disiplin? Mungkin waktu kecil orang tuanya banding-bandingin terus misalnya sama orang lain. Dia udah bisa itu kok kamu belum. Jadi seolah-olah kita harus sama terus sama orang. Ketika kita beda tuh kita jadi nggak nyaman. Hal kayak gitu sih yang kayak harusnya sih aku beresin dulu. Ke psikiater psikolog dulu atau ke financial planner dulu? Ke psikiater dulu sih. Karena semua masalah, banyak masalah yang dimulai dari ketidaktenangan hidup ya. Iya, dari masalah mental sih menurut aku. Oke. Jadi ini PR ya mungkin buat teman-teman yang mungkin mau menikah gitu ya. Iya, boleh banyak banget. Pembelajaran dari yang sudah menikah 10 tahun. Semoga kesalahan-kesalahannya, pelajaran-pelajarannya gitu ya tidak perlu diulangi, tidak perlu dirasakan untuk kemudian mengerti gitu ya. Thank you banget Mbak Anissa ya udah cerita soal pengalaman 10 tahun plus gitu lah ya menikahnya ya. Kalau kalian ada request topik lain lagi, boleh terus di bawah. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you Mbak Anissa, thank you buat yang sudah nonton. See you di video lain dan bye-bye.